Oke, kita akan masuk di dalam khotbah eksposisi kitab Markus. Puji Tuhan, sebentar lagi selesai eksposisi kitab Markus. Ini sudah berapa bulan ya? Sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih eksposisi kitab Markus. Dan mungkin sekitar 2 kali lagi lah. 2 kali lagi, 2 kali pertemuan lagi kita akan menyelesaikan eksposisi kitab Markus kita. Dan harapannya kita semua bisa mengerti akan apa sebenarnya, kenapa Yesus itu datang ke dunia, siapa Yesus itu, dan kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib buat setiap kita. Gitu ya. Eh, itu harapan kita semua. Kalau mungkin yang bolong-bolong datangnya bisa buka YouTube kita dan bisa mulai dari awal lagi ya. Oke. Nah, kita akan masuk dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52 untuk hari ini, sekitar 10 ayat. Tapi sebelum saya membagikan tentang hal ini, ada banyak pertanyaan sebenarnya untuk khotbah yang minggu lalu. Kita menyadari bahwa mulai dari 2 minggu yang lalu, khotbah kitab Markus sudah masuk ke dalam persiapan penyaliban Kristus. Jadi semenjak 2 minggu yang lalu kita banyak belajar tentang pengorbanan yang akan Yesus lakukan, persiapan salib yang akan Yesus lakukan. Dan ketika kita bahas itu, maka mau gak mau kita bahas tentang penderitaan. Banyak gereja menghindari khotbah tentang penderitaan. Banyak gereja lebih senang khotbah tentang berkat, benar. Gitu kan? Masa datang ke gereja terus dengernya penderitaan. Hidup gua udah menderita, datang ke gereja, datang khotbah, dapat khotbah penderitaan. Rasanya merana hidup ini, saudara. Gitu. Kasihan deh lu, gitu kan? Jadi, tapi mau gak mau, saudara, bahwa penderitaan ini pun juga harus diberitakan. Supaya kita sebagai murid-muridnya, kalau saudara memang murid-muridnya, gitu ya, kita mengerti bahwa kenapa kita harus menderita. Nah, ada beberapa pertanyaan, apakah Tuhan mendatangkan penderitaan? Ini khotbah minggu lalu, istri saya yang membawakan di tempat ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Apakah Tuhan mendatangkan penderitaan? Pertanyaan berikutnya, kalau Allah berdaulat, kenapa mengizinkan penderitaan? Kalau Allah berdaulat, bisa kan? Dia bikin yang happy-happy aja gitu untuk murid-muridnya. Terus kenapa orang Kristen mengalami penderitaan, sedangkan orang yang tidak percaya juga mengalami penderitaan? Kenapa orang yang tidak percaya bisa happy-happy, tapi kenapa orang Kristen menderita? Gitu. Banyak pertanyaan tentang hal itu. Nah, untuk menjawab ini semua, kita harus mengerti dulu bahwa ini yang harus jadi pegangan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang namanya penderitaan. Ya. Tuhan tidak pernah menciptakan atau menimpakan penderitaan buat anak-anaknya atau buat murid-muridnya. Tapi penderitaan itu ada dan timbul karena dosa. Coba katakan dosa. Jadi semua itu timbul karena dosa. Ini yang kita perlu ingat. Nah, di dalam dunia yang udah jatuh dalam dosa, dunia ini udah jatuh dalam dosa, maka penderitaan, kejahatan, termasuk musibah, bencana alam, seharusnya itu nggak mengagetkan kita. Itu udah biasa dan itu memang harus terjadi. Karena dosa. Sebaliknya kebaikan sekecil apapun itu adalah sebuah kejutan harusnya. Di dalam dunia yang udah jatuh di dalam dosa ini.
Nah ini sebenarnya ada satu istilah namanya providensia Allah. Nanti kita mungkin di lain waktu kita bisa bahas ini. Tapi providensia Allah ini contohnya ada di dalam Matius 5 ayat 45. Yang dikatakan gini, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi siapa? Bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi orang yang baik maupun orang yang tidak baik itu punya kesempatan yang sama untuk bisa melihat matahari terbit maupun terbenam. Baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar itu menikmati hal yang sama untuk bisa menikmati yang namanya hujan. Sama-sama menerima musibah. Sama-sama menerima penderitaan. Cuman ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Tetapi kita yang percaya penderitaan, bagi orang yang percaya akan pertama, membawa kita mengerti apa? Kasih karunia. Yang kedua menimbulkan ketekunan buat setiap kita, menimbulkan pengharapan dan menyadarkan kita akan keindahan salib itu sendiri. So penderitaan buat murid-muridnya adalah ini. Sehingga penderitaan itu akan membawa kita semakin mengenal kasih karunia Tuhan. Amin. Penderitaan akan membawa kita ketekunan, menimbulkan pengharapan, dan menyadarkan kita akan keindahan salib. Amin. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang minggu lalu, dan baru kita akan masuk ke dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52. Kita baca bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, kita semua jemaat Tuhan ayat yang genap atau yang orange ya. Itu orange kan ya? Ya benar orange. Ini matanya. Oke, warna UC itu orange. Oke, saya baca yang ganjil, saudara semua yang genap. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Perikop ini berjudul Yesus ditangkap. 43, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Dan ketika ia sampai situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ini adalah satu perikop besar menceritakan ketika persiapan atau masa-masa di mana Yesus akan ditangkap. Nah, hari ini tema khotbah hari ini adalah betrayal kiss atau ciuman pengkhianatan. Wah. Ciuman apa ini? Ternyata ada juga ya yang namanya ciuman pengkhianatan.
Atau kata lain dari ini adalah ciuman kematian. Gitu. Ngeri banget judulnya. Nah, sebelum kita bahas ini, kita mesti mengerti story ini sebenarnya lagi bercerita tentang apa, latar belakangnya seperti apa, supaya waktu kita membahas ini, kita bisa menyelami ayat-ayat ini, ya. Jadi ini kejadiannya adalah ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di Taman Getsemani, tepatnya ketika Yesus setelah berdoa. Dan Yesus sudah bilang bahwa sebentar lagi waktunya, dan waktunya sudah tiba untuk mereka menangkap Yesus. Nah, inilah waktunya. Jadi kejadiannya adalah ketika Yesus telah berdoa dan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Nah, kejadian ini adalah murid-murid Yesus. Kita tahu murid-murid Yesus itu banyak. Kalau kita baca murid Yesus ada 12, sebenarnya murid Yesus itu enggak 12. Murid Yesus ada banyak. Tapi Yesus punya murid-murid inti. Nah, murid-murid inti ini adalah murid-murid yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Murid inti ini adalah murid yang dipilih oleh Yesus sendiri. Jadi bukan murid yang menyerahkan dirinya untuk dipilih. No. Ini adalah murid yang Yesus sendiri pilih. Gitu. Dan murid-murid ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya sebenarnya. Karena setiap hari dia hidup bersama Yesus. Dia berjalan bersama Yesus setiap hari, makan bersama-sama, ya, mungkin sharing firman bersama-sama, tidur bersama-sama. Inilah kehidupan dari murid-muridnya. Murid-murid inti, atau kalau bahasa hari ini adalah ini lingkaran dalamnya, gitu kan? Lingkaran dalam dari Yesus sendiri. Jadi kita mesti melihat bahwa ketika hari itu Yesus lagi bersama murid-murid intinya. Nah, ada pertanyaan bahwa kalau gitu Yudas gimana? Yudas itu juga murid inti Yesus. Yudas juga dipilih oleh Yesus. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Yudas itu enggak dipilih Yesus, no. Yudas dipilih Yesus sebagai muridnya. Dia masuk ke dalam lingkaran 12 murid Yesus. Jadi kita menyadari bahwa inilah murid-murid inti Yesus itu sendiri. So, point of view dari ayat ini adalah pertama, Yesus sendiri. Yang kedua ada siapa? Yudas. Terus ada serombongan orang, prajurit, imam besar yang akan menangkap Yesus. Kemudian ada para murid Yesus. Kemudian ada orang muda yang memakai kain lenan. Ya, kita akan mulai dari ayat yang ke-43. Markus 14 ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Kalau kita baca ayat ini, fokus kita langsung tertuju kepada satu murid Yesus yang dipilih Yesus sendiri, yaitu Yudas. Nah, kalau kita berbicara tentang Yudas, saya pengen mengulangi khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang Yudas sedikit, supaya kita mengerti siapa itu Yudas sebenarnya. 2 minggu yang lalu saya sudah sharing tentang Yudas, dan mungkin beberapa teman-teman di tempat ini ada yang gak hadir 2 minggu yang lalu, saya akan ulangin sedikit. Kenapa Yudas dalam Injil Markus mengkhianati Yesus? Ini kan Yudas ceritanya lagi mengkhianati Yesus. So, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Untuk apa? Yudas mengkhianati Yesus karena dia percaya. Ada yang tanya gini, loh, kalau percaya kok dia mengkhianati? Gitu kan. Nah, kita mesti tahu konteksnya di sini. Percaya di sini
ini percaya bahwa Yesus itu benar-benar akan mati. Dia adalah satu-satunya murid Yesus yang sadar dan percaya bahwa sebentar lagi gurunya ini akan mati. Karena kenapa? Karena Yesus sebenarnya dalam beberapa kali diskusi dengan murid-muridnya, dia udah berkata bahwa aku akan mati. Aku akan mati demi untuk kalian semua. Tapi murid-muridnya kan berpikir gini loh, saya berharap Yesus itu menjadi raja, menjadi Mesias atas Israel. Masa raja yang akan memimpin Israel mati? Itu nggak mungkin. Dan murid-muridnya udah melihat begitu besar mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Sehingga nggak mungkin guruku ini akan mati. Satu-satunya murid yang percaya bahwa Yesus akan mati adalah Yudas. So dia percaya. Yudas percaya, itulah alasannya dia mengkhianati Yesus. Ini rada aneh. Terus, jadi Yudas mengkhianati Yesus karena apa? Kepentingan dirinya sendiri atau self interest dia. Padahal dia tahu bagaimana seorang murid harus hidup. Jadi Yudas sebenarnya bukan hanya menginginkan uang, tapi lebih dari itu Yudas tahu nggak mudah menjadi murid Yesus ketika Yesus sang gurunya itu harus mati. Kalau gurunya harus mati dan gurunya mati, murid-muridnya ini pasti dikejar-kejar. Murid-muridnya ini pasti akan dikejar dan dibunuh. Karena itulah yang memang menjadi satu target dari imam besar pada saat itu. So Yudas, dia percaya, dia tahu Yesus akan mati. Maka itu dia menyerahkan Yesus. Jadi sekali lagi, kuncinya ada di mana? Self interest dia. Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Demi kepentingannya sendiri. Tapi seringkali kita juga seperti itu teman-teman. Kita lebih memilih comfort zone kita. Daging kita. Daripada bisikan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tahu Tuhan gak suka. Tapi kita tetap melakukannya. Benar atau benar? Apa bedanya kita dengan Yudas hari itu? Demi kepentingan pribadi kita, demi kepentingan daging kita, kita melakukan itu. Padahal kita tahu itu gak benar. Dengan kata lain, Yudas percaya, Yudas melihat harganya, the cost to believe. Dia melihat harga untuk mengikut Yesus dan dia tidak mau bayar. Ada satu pengajar namanya Dietrich Bonhoeffer berkata, salvation is free, but discipleship will cost your life. Your life. Keselamatan adalah gratis, tapi menjadi murid akan mengorbankan kehidupanmu. Ini maksudnya gimana kok bayar harga lagi? Kan udah selamat. Kan Yesus yang bayar harga. Tapi kenapa ini bilang bayar harga lagi? Nah, saya sempat discussion dengan salah satu mentor saya, Pastor Yosia Yusuf dari Australia. Dia bilang gini, ini sebenarnya dansa antara justification dan sanctification. They come in one package of salvation, but they are different. Jadi waktu kita diselamatkan, kita langsung dibenarkan dan diselamatkan sepenuhnya. Itu justification. Dan dari situ baru dimulai proses yang namanya pengudusan, di mana daging kita dibunuh dan Kristus semakin nyata
dalam kita yang dinamakan sanctification. Jadi the whole package of salvation is free, dibayar lunas oleh Kristus. Tapi di dalam package itu ada pembentukan menjadi seperti Kristus yang akan terjadi seumur hidup dan harganya itu mahal banget. Jadi ketika kita menjadi murid Kristus, kita tahu bahwa banyak hal yang harus kita lalui. Dan itu nggak mudah, teman-teman. Mungkin kita akan melalui penderitaan demi penderitaan sebagai murid Kristus. Jadi sebagai murid Kristus itu nggak cuma bicara tentang duit, kamu jadi murid maka kamu akan berkati secara duit, no. Karena berkat yang terbesar itu sudah Yesus curahkan di atas kayu salib buat setiap kita. Karena berkat yang terbesar itu adalah ketika kita mati menjadi hidup hari ini. Karena karyanya yang besar di atas kayu salib buat setiap kita. Itulah berkat yang terbesar buat setiap kita. Karena kita gak akan pernah bisa melakukan itu. Tapi Yesus menggantikan dirinya. Melakukan itu semua untuk kita. Sebenarnya kita yang harusnya tergantung di atas kayu salib. Dan bukan Yesus. Itulah berkat terbesar untuk setiap kita. Amin. Markus 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Garis bawahi kata bawalah dia dengan selamat. Kayaknya ini keren banget gitu. Yudas ngomong, bawalah dia, bawalah Yesus dengan selamat. Kayaknya keren banget. Dia mau menyelamatkan Yesus. Kesannya seperti itu kan. Tapi sebenarnya sekali lagi, Yudas hari itu lagi memikirkan tentang self-interest dia. Dia lagi memainkan playing victim sebenarnya. Kenapa dia ngomong bawa dia dengan selamat? Karena dia mau memastikan bahwa Yesus ditangkap dengan selamat supaya dia bisa baik-baik saja hari itu. Tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan hari itu, tidak ada pertumpahan darah mungkin hari itu. Supaya Yudas baik-baik saja. Jadi Yudas memastikan bahwa Yesus pergi dengan selamat, maka dia itu aman. Nah, gambaran Yudas ini sejujurnya seperti kita, teman-teman semua. Gambaran Yudas adalah gambaran kita, semua orang yang sering menjual pengorbanan Yesus demi kepentingan diri kita sendiri. Bahkan di akhir hidupnya, Yudas tidak pernah bertobat. Dia tetap berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Sampai akhir hidupnya, Yudas sebenarnya nggak bertobat. Kenapa? Karena dia tetap berpikir bahwa saya lebih baik mengakhiri hidup saya sendiri. Karena saya nggak mau menderita. Inilah gambaran kita. Kalau kita masih mementingkan diri kita sendiri, kita masih sering bermain playing victim, kita mesti ingat, ada satu murid Yesus yang melakukan seperti itu. Siapa dia? Yudas. Ayo kita introspeksi. Jangan-jangan kita Yudas. Jangan-jangan. Gitu kan. Loh, Yudas itu dipilih loh. Yudas itu hidup bersama Yesus. Yudas setiap hari ketemu Yesus loh. Yudas setiap hari lihat Yesus loh. Tapi dia mementingkan dirinya sendiri. Kita lanjut lagi. Markus 14 ayat 45. Dan ketika ia sampai situ, ia segera maju mendapatkan Yesus
dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Ini yang menarik adalah ketika Yudas datang dan dia ngomong, "Rabi." Dan Yesus diam aja. Maksudnya begini, memang Yudas berhak untuk memanggil Yesus dengan Rabi atau guru. Kenapa? Karena memang Yesus yang memilih dia menjadi muridnya. Dan semua para muridnya memanggil Yesus sebagai Rabi. Hari ini kita bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tapi ingat, kita memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi pada hari akhir, aku tidak mengenal Engkau. Ada ayatnya, bukan Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat, banyak mujizat atas namamu? Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Tapi pada akhirnya aku tidak mengenal Engkau. Nyala Engkau, pembuat kejahatan. Jadi Yudas sebenarnya itu dipilih dan dia menjadi sahabat, murid dari Yesus itu sendiri. Mazmur 41 ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi jauh hari sebelum peristiwa ini sudah dinubuatkan. Kalau kita belajar bahwa apa yang dilakukan di dalam perjanjian baru, sebenarnya ini adalah penggenapan dari perjanjian lama. Nah, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru yang belum digenapi. So, sebenarnya peristiwa ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Mazmur berkata, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tapi di dalam Yohanes 13 ayat 18 dikatakan, bukan tentang kamu semua. Aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Yesus yang pilih. Tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. So, kalau kita lihat Yudas ini tampak seorang yang saleh dan terpelajar. Ya, Yudas ini juga meninggalkan segala-galanya buat Yesus. Kita tahu ketika Yesus memilih murid-muridnya yang 12 itu, seketika itu juga murid-muridnya meninggalkan semuanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, langsung mengikut Yesus. Itu juga berlaku terhadap Yudas. Yudas pun meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Yudas juga melakukan tanda-tanda ajaib. Jangan salah. Semua murid-muridnya juga melakukan tanda-tanda ajaib. Yudas juga memperoleh kepercayaan dari murid lainnya. Yudas juga mendengar khotbah. Yudas juga mendengar khotbah Yesus. Yudas juga melihat mujizat. Dan Yudas juga selalu mengikut Yesus. Bahkan dikatakan Yudas juga berbakat di dalam bisnis sebenarnya. Tapi maka itu mereka mempercayakan keuangannya kepada Yudas. Itulah realita dari Yudas. Tapi pertanyaannya, apakah Yudas tahu bahwa dia itu sebenarnya iblis? Apakah Yudas tahu bahwa dia sebenarnya adalah iblis? Karena Yesus juga udah bilang bahwa salah satu dari murid-muridku adalah iblis. Nah, apakah Yudas tahu bahwa dia adalah iblis? Nah, Yudas tahu sebenarnya bahwa dia itu mencuri. Tapi Yudas merasa tetap aman karena dia nggak menyakiti siapapun juga. Yudas kan mencuri, tapi dia aman-aman aja. Karena dia nggak nyinggung siapapun juga. Dia nggak merugikan siapapun juga. Gitu kan.
Nah, Greg Morse, penulis dari Desiring God, bilang bahwa jalan yang ditempuh Yudas ini adalah jalan yang dikenal menuju kebinasaan. Dan jalan ini adalah dinamakan jalan kompromi. Jadi seringkali kita berkompromi terhadap dosa. Seringkali kita tahu bahwa ini sebenarnya nggak benar. Ini sebenarnya dosa. Tapi kita berkompromi dengan yang namanya dosa. Karena berpikir bahwa kalau gue melakukan dosa ini, toh gak ada yang lihat. Kalau gue melakukan dosa ini, toh gak ada yang tersakiti. Kalau gue melakukan dosa ini, toh gue akan terlihat tetap baik-baik saja. Itu yang dinamakan jalan kompromi. Nah, dosa seperti apa misalnya? Tiap hari ngebokep, gitu kan? Lihat, gitu. Lihat yang seharusnya tidak boleh dilihat, gitu. Gak ada yang tahu. Kenapa? Pakai VPN. Oh. Tahu saya juga melakukannya. Gitu kan? Pakai VPN. Itu dosa, itu namanya dosa kompromi. Ada yang bilang bohong putih. Berbohong gak apa-apa. Demi kebaikan. Mana ada bohong demi kebaikan? Nah, bohong supaya nggak ketahuan. Itu jalan kompromi. Dan kita juga menunjukkan diri kita sebagai iblis ketika kita hidup di dalam yang namanya dosa rahasia. Ada kata-kata tuh, dosa rahasia. Saya lihat dari sini banyak yang tertawa, tersipu-sipu malu. Oh, masa lalu. Keren Ron, masa lalu. Tapi sebenarnya begini, kita sebagai manusia kita tahu hal ini. Tapi seringkali kita membuahi terus dosa kita. Kita nggak pernah mau melawan dosa ini. Tapi kita selalu membuahinya. Karena dosa, kalau dibuahi, hasilnya apa? Maut. Kadang-kadang kita punya kesadaran akan keberdosaan. Dan kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan ini nyata untuk setiap kita. Kita diselamatkan, yes. Tapi ingat, sebagai muridnya ada harga yang harus dibayar. Gak bisa kita tenang-tenang aja, oh kasih karunia. Semua di dalam kedaulatannya Tuhan. Kan kita muridnya. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan kita bukan muridnya. Kalau kita terus membuahi yang namanya dosa. Karena kenapa? Karena buah ini akan menjadi baik ketika akarnya juga baik. Buah ini akan menjadi buah yang bisa memberkati banyak orang ketika akarnya ini juga akar yang baik. Tapi buah ini akan menjadi busuk ketika akarnya juga busuk. Kita tahu siapa akar kita. So, buah yang dihasilkan ini akan menjadi baik. Gitu kan? Kita lanjut. Nah, di dalam Markus 14 ayat 45 dikatakan, dan ketika ia melihat di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Tapi sebenarnya di dalam terjemahan lain, ini dikatakan bahwa Rabi and kiss him. Jadi dikatakan
Rabi, Rabi. Jadi dikatakan rabi-rabi 2 kali. Sebenarnya apa sih kata rabi-rabi ini? Jadi kata rabi-rabi atau kata yang diulangi 2 kali kalau kita baca di dalam Alkitab, ini menyebut seseorang dengan mengulang namanya merupakan isyarat Ibrani yang tidak biasa, tetapi penting yang hanya kita temukan sekitar 15 kali di dalam seluruh kitab suci. Jadi gini, ketika kita memanggil rabi-rabi atau guru-guru gitu ya, ini adalah satu ungkapan kasih sayang. Ini adalah ungkapan spesial sebenarnya. Ini adalah ungkapan yang menandakan bahwa kadang-kadang banyak kata di dalam Ibrani itu yang tidak bisa kita ungkapkan. Gitu. Sering juga sih di rumah saya dipanggil Dave gitu. Sering. Oh 3 kali ya, 2 kali. Tapi katanya itu bukan, itu karena budek. Gitu. Jadi juga seringkali kita kan ngomong Tuhan, Tuhan gitu kan. Tapi apakah benar hati kita itu mengasihi Dia? Apakah benar kita mengungkapkannya dengan penuh kasih sayang? Seperti Tuhan sendiri ngomong kepada banyak orang di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dengan pengungkapan kata 2 kali, itu menunjukkan kasihnya, sayangnya yang begitu besar terhadap orang tersebut. Ada contohnya. Contohnya penyebutan pengulangannya itu ketika Yakub takut ya pergi ke tanah Goshen dan di situ Tuhan ngomong, Yakub, Yakub, jangan takut. Kemanapun kau pergi, aku akan pergi menyertaimu. Atau di Gunung Moria, Abraham juga seperti ini waktu dia mempersembahkan anaknya, Ishak. Tuhan bilang gini, Abraham, Abraham, jangan taruh tanganmu ke atas anakmu. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau percaya padaku. 2 kali. Atau contoh yang lain. Waktu ketika Musa di padang gurun Median, Tuhan bilang bahwa Musa, Musa. Terus ada lagi waktu Samuel. Tuhan juga panggil, Samuel, Samuel. Dan anak itu menjawab berbicara, Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Ada yang lain lagi ketika Elia diangkat ke surga dengan kereta perang berapi, Elisa berdiri di sana sambil melihat dan berkata, Bapakku, ayahku, atau Bapakku, Bapakku. Atau Daud ketika sedang meratap atas berita kematian anaknya, dia berteriak, ini anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Ini benar-benar kata yang pengungkapan dengan penuh kasih sayang. Atau di dalam perjanjian baru, Yesus bicara dengan sangat lembut kepada Marta ketika ia keberatan dengan perhatian yang Yesus tunjukkan kepada Maria di dalam rumah Lazarus. Dan dia bilang apa? Marta, Marta. Yesus juga ngomong kepada Saulus. Dia bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika Yesus memperingatkan Simon Petrus, waktu penyangkalannya akan datang dan dia berkata, gini, Simon, Simon, iblis ingin menampi engkau seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Dan hal itu pun juga yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus. Rabi, Rabi. Kemudian Yudas mencium Yesus.
Ini juga sering kita lakukan. Kita tahu manipulasi ini sering terjadi di antara kita. Manipulasi seakan-akan kita mengasihi, seakan-akan kita menyayangi, seakan-akan kita perhatian gitu kan. Yesus tahu akan banyak manipulasi ekspresi dalam mengungkapkan sesuatu seperti Yudas pada hari itu. Karena seringkali lebih baik menyimpan dosa rahasia kita daripada mengutamakan pertobatan. Lebih baik melakukan dan jatuh di dosa yang sama terus daripada berbalik, bertobat, dan menyadari keberdosaan kita. Karena seringkali lebih nurut keinginan daging kita daripada keinginan roh kita. Dan kita menutupi itu semua dengan memanipulasi ekspresi kita. Seringkali kita juga bertele-tele kan di gereja. Kita tanya, apakah kamu udah diselamatkan? Atau kita sering, apakah kamu udah mengenal Yesus? Sebenarnya itu bukan masalahnya, bukan di situ. Masalahnya adalah apakah kita dikenal oleh Yesus? Apakah kita dipilih oleh Yesus? Ini yang lebih penting. Jadi biarlah ini menjadi introspeksi buat setiap kita. Ya, apakah kita masih sering mementingkan diri kita sendiri seperti Yudas? Biarlah ini menjadi introspeksi kita. Amin. Lanjut lagi Matius 14 ayat 46 sampai 50. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar hingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sang kamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Di ayat 50 dijelaskan bahwa semua murid Yesus apa? Meninggalkan Yesus. Mereka melarikan diri. Dan kita lihat yang pergi, yang meninggalkan Yesus itu ternyata nggak cuma Yudas, tapi semua murid-muridnya. Nggak cuma Yudas, nggak cuma Petrus, semua murid-muridnya pergi. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya Yesus sudah tahu. Makanya satu perkataan Yesus yang dikatakan gini, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu gak akan pernah bisa terjadi pada kita semua manusia yang telah jatuh dalam dosa ini. Jangankan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Kita mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri aja gak bisa. Saya jujur, saya mengasihi istri saya, seperti saya mengasihi diri saya sendiri aja gak bisa. Istri saya bilang, Dev, gula lagi. Belinya teh botol. Masih banyak ya Ron ya. Itu yang terjadi. Gitu kan. Lebih mementingkan diri sendiri. Banyak hal. Saya membayangkan saya harus mengasihi Glenn misalnya. Seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Oh, gak mungkin bisa bro. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Tapi ini yang terjadi. Padahal kalau kita lihat ayatnya di dalam Taurat itu berbicara seperti itu. Dan Yesus tahu itu gak mungkin bisa terjadi. Kalau kita baca ayat itu, Yesus ngomong sama siapa sih? Yesus ngomong kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat.
Dan ahli Taurat ini, orang Farisi ini, dia tidak percaya kalau Yesus itu datang untuk menggenapi dan menyelamatkan mereka. So, kalau mereka mau selamat, ya udah lakuin ini nih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia, kasihlah istrimu, kasihlah suamimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh iya, aku bisa kok mengasihi Tuhan. Saya sering tanya, bisa gak kamu melakukan ayat ini? Bisa dong. Waktu kata bisa dong, ketahuan bohong. Gak bisa. Gak bisa. So maka itu waktu Yesus sebelum mati di atas kayu salib, dia ngomong sama murid-muridnya. Dan aku memberikan kepadamu satu perintah yang baru. Kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu. Udah enggak seperti kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. No. Kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu. Kasihlah sesamamu seperti aku nih loh yang sudah mengorbankan hidupku di atas kayu salib. Dan aku tahu ini semua gak bisa engkau lakukan. Aku yang lakuin buat kamu terlebih dahulu. Yesus sudah lakukan buat kita. So dari sanalah mereka semua akan melihat bahwa engkau adalah murid-muridku. Jadi untuk orang dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara seperti apa? Cuap-cuap, terima Tuhan, terima Tuhan, terima Tuhan. No. Cukup mengasihi mereka. Karena kita tahu bahwa pengorbanannya begitu besar buat setiap kita. Kita tahu bahwa apa yang dia lakukan itu begitu mahal buat setiap kita. Kita tahu bahwa apa yang dia lakukan itu gak mungkin kita lakukan. Tapi dia mau lakukan buat setiap kita. So kita bisa mengasihi teman-teman kita. Itu adalah akarnya. Itu adalah dasarnya kita mengasihi. Kalau kita mengerti ini, maka akan ada buah yang terpancar dari hidup kita. So buah inilah yang akan dilihat oleh banyak orang. Dan orang banyak akan melihat, oh iya ini adalah murid Kristus. Bukan karena Glenn cuap-cuap, terima Yesus. No, enggak. Itu enggak akan mengubah apa-apa bro. Tapi karena buah yang terpancar. So kalau kalian gak berbuah, ya coba kita introspeksi diri kita. Kenapa gak berbuah? Gitu. Jangan-jangan akar kita salah, gitu kan? Nah itu yang terjadi. Markus 14 ayat 51 dan 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kalau kita baca ini, kain lenan itu adalah kain yang mahal pada hari itu. Jadi orang ini pasti orang yang berkecukupan. Dan ada seorang muda. Berarti ini bukan masuk di dalam 12 murid Yesus. Karena ditulis ada orang muda. Memakai kain lenan untuk menutup badannya dan mengikuti dia. Orang ini diam-diam ngikut Yesus mungkin dari kejauhan, dia lihat gitu. Dan dikatakan cuman pakai sehelai kain lenan. Jadi mungkin pakaiannya cepet-cepetan gitu. Waktu Yesus lewat terus dia ngikut. Orang ini gak dijelaskan siapa namanya. Tapi banyak teolog
memperkirakan bahwa orang ini adalah Markus itu sendiri. Markus yang menulis ayat ini. Maka itu dia nggak menulis siapa. Karena kenapa? Karena Markus itu hadir dari golongan pendeta dan dia tinggal di Yerusalem. Dan golongan pendeta pada saat itu adalah golongan yang terhormat dan kaya. Gitu loh. Dan kalau dia bisa mengikut Yesus dengan cepat-cepat, dengan sehelai kain lenan gitu, ini pasti lokasinya dekat dengan dekat dengan Getsemani, gitu. Tempat di mana Yesus berkumpul pada saat itu. Tapi saya nggak mau bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi yang menarik adalah ternyata hal ini pun itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau kita baca di dalam Amos 2 ayat 13 sampai 16, dikatakan sesungguhnya aku akan menguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. So peristiwa itu menggambarkan seperti ini. Ketika Yesus ditangkap, Markus ketakutan dan kain lenannya itu ditarik oleh para prajurit dan dia memilih untuk meninggalkan kain itu dan dia berlari ke dalam kegelapan. Dikatakan seperti itu. Yang menarik adalah begini. Seringkali kita ini berpikir bahwa kita ini nggak telanjang. Kita lagi pakai baju. Baju yang bisa menutupi kita dari ketelanjangan kita. Padahal dulu waktu peristiwa Taman Eden, manusia telanjang. Dan dia nggak malu. Tapi ketika dosa ada pada mereka, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, seketika itu juga mereka menjadi malu. Dan mereka mencari pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah seringkali kita nggak sadar kalau kita ini karena dosa, kita ini telanjang. Sehingga kita berusaha memakai berbagai macam pakaian yang seakan-akan bisa menutupi keberdosaan kita. Kita memakai pakaian kepentingan diri kita sendiri. Kita memakai pakaian sehingga membuat kita menjadi seakan-akan munafik. Kita memakai pakaian, sebenarnya kita lagi menutupi dosa kita dengan pakaian yang fana hari ini. Mungkin itu mahal. Kita memakai pakaian motivasi, kata-kata motivasi mungkin. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus melakukan ini, dan ini. Kita seringkali kita nggak sadar bahwa pakaian yang indah itu sebenarnya Yesus sudah sediakan, Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Dosa akan membuat kita malu memang. Adam dan Hawa ketika dia telanjang karena dosa, dia juga malu. Dia cari, akhirnya Tuhan membuatkan mereka kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah hari ini, kita juga lagi mencari kulit itu. Gitu. Tapi kita seringkali kita mendapatkan kulit binatang yang salah buat setiap kita.
R.C. Sproul berkata gini, kita semua memiliki pakaian yang menutupi kita hari ini. Dan kita diberitahu bahwa kebenaran kita seperti kain lap yang busuk dan kotor. Satu-satunya cara agar kita dapat berdiri di hadapan Tuhan adalah dengan menanggalkan kain lap itu dan mengenakan kembali pakaian kebenaran Kristus. Itulah Injil. So, yang bisa menutupi ketelanjangan kita, yang bisa menutupi rasa malu kita karena dosa, itu cuma satu, yaitu kebenaran Kristus. Itulah Injil Yesus Kristus. Amin. So, pertanyaan refleksi kita hari ini. Siapakah kita? Siapakah diri kita hari ini? Apakah kita lebih memilih seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dengan mengutamakan kepentingan pribadi kita? Apakah kita lebih memilih comfort zone kita, kenyamanan kita, daging kita, daripada tuntunan Roh Kudus atas kita? Kita tahu Tuhan gak suka, tapi kita tetap melakukannya. Apakah kita masih mengikuti jalan yang ditempuh Yudas? Yaitu jalan kompromi terhadap dosa dengan menyimpan rapat-rapat dosa rahasia kita. Apakah kita masih mencium Yesus? Padahal itu adalah ciuman pengkhianatan. Karena seakan-akan kita mencintai Kristus. Di balik itu semua, kita masih lebih mencintai berhala-berhala hati kita. Dalam berkorban demi Injil, apakah kita memilih pergi untuk memberitakan Injil? Atau pergi meninggalkan Kristus? Apakah kita sadar bahwa kita ini telanjang karena dosa-dosa kita dan kita butuh pakaian kebenaran Kristus, yaitu Injil? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi introspeksi buat setiap kita hari ini. Biar menjadi refleksi hati kita. Dan refleksi Injil buat kita hari ini. Hari itu, akhirnya 2 orang mati di atas pohon. Keduanya mati di pohon pada hari itu. Satu tergantung di atas kayu salib, yang lain tergantung di dahan pohon. Yudas dan Yesus, mereka bersahabat. Tapi persahabatan itu dari semua penampilan berlangsung selama 3 tahun. Mereka makan bersama, tertawa bersama, memberitakan kerajaan bersama, mengusir setan bersama, berjuang melawan orang Farisi bersama-sama. Dan hari itu Raja Surga membungkuk dari singgasananya, mengundang orang itu ke dalam 12 murid. Siang dan malam orang ini bersekutu dengan penciptanya. Yesus dan Yudas, keduanya mati di pohon pada hari itu. Keduanya dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang satu dikhianati, yang lain pengkhianat. Lihatlah kemuliaan manusia kedua ini, yaitu Yesus kedua, yaitu Yesus yang rela mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus bersekongkol dengan Bapaknya untuk menanggung hukuman, sehingga Yudas menyelamatkan orang-orang dari sehingga Yesus menyelamatkan orang-orang dari golongan Yudas. Lihatlah Yesus rela dikhianati, ditinggalkan, ditindas, sengsara di bawah murka Allah untuk menebus umat yang terkutuk dari penghakiman kekal. Lihatlah Yesus memeluk tumit pengkhianat untuk menyembuhkan pengkhianat.
lewat panggilan yang penuh cinta, dia juga harus kehilangan orang yang sangat dicinta. Yesus begitu mengasihi. Yesus sangat mencintai Bapaknya. Dia gak bisa terpisah dari Bapaknya. Tapi hari itu, dengan panggilan yang penuh cinta, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Lewat karya salibnya dan dengan selalu memandang kepada salibnya akan memampukan kita untuk selalu bertobat sungguh-sungguh, berpaling dari jalan-jalan yang jahat dan menghasilkan buah Kristus itu sendiri lewat hidup kita. It is finished, sudah selesai. Kasih karunia-Nya memampukan kita untuk menjalani hidup sebagai murid pilihan-Nya. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap karya-Mu yang besar di atas kayu salib. Mengucap syukur untuk setiap pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Kami tahu bahwa memang kami gak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Kami tahu bahwa kami yang mati ini boleh hidup hari ini. Karena Engkau sendiri yang menghidupkan kami dengan Engkau mengorbankan nyawa-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami bahwa bukan penampilan kami, bukan seakan-akan kami ini rohani, itu yang menyelamatkan kami. Tapi semua karena Engkau yang melakukannya, itulah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.